sini. Satu, akan mempertahankan adat budaya. Dua, mempertahankan hutan lindung. Tiga, meningkatkan pangan. Kayu tidak boleh ditebang supaya subur airnya pageh bumi nak pengidan. Tapi yang satu persatu namanya tahun, alif, he, jim, j, dal, b, wau, jim. Kalau yang 12, Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jimodawa, Mulaki, Rajab, Bawah, Puasa, Syawal, Hafid, Rayagung. Kalau di luar rumah, kalau mau kencing harus di zaman menghadapnya ke utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan pentas. Ayeuna sejak tumaros mangnata ka pangersa Abah Anom Johana selaku pupuha adat nu aya di kampung adat Cikondang ngeunaan maksud sareng tujuan Abah Anom janten pupuha adat. Mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian rangkum tentang simpri konten Kapenur ditaruh di Menteri Kehutanan. Maksud dan tujuan sebagai kunci di sini, satu, akan mempertahankan adat budaya. Dua, mempertahankan hutan lindung. Tiga, meningkatkan pangan. Mempertahankan adat budaya, insya Allah masih bapak hidup akan pertahankan. Terus mempertahankan hutan lindung, merasati hutan lindung. Maksud dan tujuannya itu supaya supaya kayu tidak boleh ditebang, supaya subur airnya pageh bumi nak pengidan ada pengidan supaya enggak banjir, tidak banjir dulu meningkat pangan seperti sawah, tegal. Kalau di sini punya kepentingan akan merenovasi makam, merenovasi pagar, ada yang juga itu saya akan pangan yang ditingkatkan. Ya. Nah terus kaitannya dengan rumah adat, ada filosofi tentang rumah adat sendiri, Bah? Banyak. Di antaranya kalau filosofisnya, kalau yang diterangkan yang tadi, ukuran rumah itu 8, memang rada lama ya. Ya nggak apa-apa, Bah. Jadi kalau yang 8 masuknya tahun, kalau yang 12 itu namanya bulan. Seperti yang satu persatu namanya tahun, alif, he, jim, j, dal, b, wau, jim. Kalau yang 12, Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jimodawa, Mulaki, Rajab, Bawah, Puasa, Syawal, Hafid, Rayagung. Maksud dan tujuannya itu untuk mencari tanggal hijriah. Contoh, tahun yang akan datang 1 Muharram, tahun he. Kalau nanti tahun he, kalau sekarang tahun alif. He itu punya bilangan 5, Muharram punya bilangan 7. Di jumlah 7 dengan 5 itu 12. Dihitung dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pasti 1 Muharram itu hari Minggu. Kalau sudah kelihatan hari Sabtu. Filosofis tentang ukuran. Terus ada filosofis rumah. Diadakan jendela ada 5. Itu kalau orang Islam harus melaksanakan yang 5 waktu. Terus pintu 1, asal hati Allah, pulang ke Allah, itu. Maka Bapak ditanya dari ITB, apa sih keunikan di rumah adat? Yang diterangkan yang tadi. Jadi keunikan itu punya ukuran, tapi punya untuk makna untuk mencari tanah hijriah. Itu aja. Ya. Terus Bah, semacam penataan di sekitar pekarangan rumah itu ada filosofisnya nggak, Bah? Kalau di filosofis nggak ada, tapi tata tertib ada.
Jadi kalau di luar rumah, kalau mau kencing harus di zaman menghadapnya ke utara. Terus yang melangkah ke rumah, kalau melangkah masuk ke rumah, kalau masuk harus kanan dulu, kalau keluar. Maksud dan tujuannya itu, Pak? Memang itu maksud dan tujuan itu yang dulu yang mendirikan Kampung Cikonang itu, mendirikan Cikonang itu yang menyebarkan agama Islam. Jadi tata acaranya seperti agama Islam. Oh gitu. Ya. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah adat nih, Bah. Arsitektur yang seperti ini di Kampung Adat Cikondang apakah sama atau tidak, Bah? Memang nggak sama dikarenakan sekarang kalau di luar itu udah banyak modern lah. Kalau ini tinggal boleh begini. Tapi pada waktu zaman dulu apakah sama nggak, Bah? Enggak. Tapi rumahnya bangunannya pada bambu atau kayu ya? Sama, kalau dulu sama. Tapi untuk ukuran enggak sama. Apakah ada dulunya misalkan dikaitkan dengan kampung di sekitar kampung adat ini diwajibkan untuk rumahnya khas gitu sama seperti ini? Seharusnya kalau di Kampung Cikonang ada, jadi menghadapnya harus ke utara. Semua. Tidak boleh ke selatan. Semuanya harus ke utara semuanya. Ya, dan kedua tidak boleh melewati makam yang tadi. Oh gitu. Kampung melebarnya sekarang harus ke sebelah utara, maka Kampung Cikonang itu melebarnya ke sebelah utara. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada makam keramat katanya. Jadi menurut kalau dulu mah banyak pamali ya, Bah? Pamali. Buyut. Atau Bah, ini berarti masyarakat di sini terdegradasi itu sejak tahun berapa, Bah, berubah? Memang Bapak masih tahun 50, 55, 65 lah. Umurnya 65 berubah ya, drastis ya. Ya pakai gedung, genteng, ada tembok gitu. Kalau dulu enggak. Kalau kolam juga hanya ke bambu. Ini saya coba tanya ke yang di sebelah Abah dengan Kang Fatah. Kang Fatah, menurut Kang Fatah itu aturan yang dilanggar atau bukan? Terdegradasinya masyarakat di sini dengan merubah arsitektur. Dikarenakan kalau mungkin dulu cerita dari nyambung dari yang tadi kata Ki Anom, kita pernah mengalami kebakaran ya, Ki ya. Nah kalau waktu zaman mungkin saya juga belum lahir lah, cerita dari orang tua, dari Pupuh Lembur ataupun dari Ki Anom sendiri yang sebelumnya, kalau di Kampung Adat Cikonang itu memang relatif semua bangunnya sama. Cuman tadi kata Ki Anom memang ukuran yang berbeda. Terus kalau gradasinya ada perubahan mungkin dengan seiring waktu perjalanan, terus beda era dan zaman mungkin, jadi ada sedikit agak kegerus. Tapi yang tadi cerita kata Ki Anom memang kalau dulu seragam dan menghadap ke utara. Jadi tidak boleh menghadap ke selatan kan gitu ya. Nah ini Aki yang lebih detail nih, dulu zaman tahun berapa mungkin ada kebakaran, terus seiring dengan urban mungkin mulai tinggal menyisakan satu. Kalau dulu cerita, kalau saat terakhir memang udah agak modern gitu di kalau bentuk rumah, tapi kalau ada tetakon gitu masih dipakai ya. Generasi muda itu masih mungkin yang tadi itu ya, sekarang harus digeliatkan lagi nih, yang muda-muda ini harus mau belajar mumpung masih ada nih. Oke. Bah, pengersa Abah Anom, kalau misalkan ada replika rumah adat seperti ini di luar adat ini boleh tidak? Di sekitar desa Lamanjang? Boleh, silakan. Bagus ya? Bagus. Oh, nggak ada larangan ya? Dari orang Taiwan juga akan meniru tentang rumah adat ini untuk membuat para wisata di sana dan katanya. Oh gitu. Kalau di Kampung Cikonang, kampung lamanya, ya silakan. Ya silakan. Apalagi kalau suhu putunya ya. Iya. Suhu silinya yang bangun gitu, bukan orang lain, lebih bagus. Terkait dengan tinggalan
dari leluhur selain rumah adat, apakah ada pusaka atau naskah, bah? Apa? Meninggalkan naskah atau pusaka enggak? Memang ada. Apa aja, bah? Ya seperti pusaka-pusaka gitu. Memang ada, tapi masih tertutup. Masih tertutup. Kalau naskah, bah, terkait dengan naskah? Kalau naskah ada. Kalau naskah gini, kata orang Sunda mah ngadek sasekna dirasa plasna. Satu, ucap tekad lampah. Jadi ngadek sasekna teh kalau jadi kalau bagus ya. Oh gitu. Kata-kata kalau tidak penting tidak boleh dikeluarkan. Oke. Terus ucap tekad lama, ucapnya bagus, tekadnya bagus, namanya bagus. Pasti berhasil itu. Oke. Naskah dari orang tua dulu. Oh, itu yang lisan ya, naskah lisan. Iya. Kalau naskah yang tertulisnya ada nggak? Semacam buku atau apa tinggalan luhur dulu? Memang buku-buku memang ada, tapi saya nggak ngerti. Jadi tidak santri. Oh gitu, hurufnya pegon ya, bah? Iya. Ada banyak itu, bah, naskahnya. Ya. Ada yang beraksara Sunda tidak, bah? Kalau aksara Sunda itu ada, tapi sekarang akan dipinjam oleh ajengan Buye dari Cimenyan. Belum pulang ini ke sini. Ada aksara Sunda? Ada. Oh gini, bagus. Mau dipinjam dulu, sana katanya, tapi nggak belum dipulangkan ke sini. Oh, belum. Nah ini harus dicatat. Naskah belum pernah ada dibuka, bah, naskahnya. Udah ada misalkan dari arkeolog, balai kajian arkeolog ke sini, atau dari apa teman-teman anak-anak yang akademisi dari antropolog. Tapi belum, tapi ada satu buku ya. Bapak nggak ngerti hurufnya huruf Arab pegon. Katanya baru disampaikan kemarin waktu ada penyakit corona. Jadi ada peninggalan, katanya 300 tahun kemudian ke belakang ada kejadian. Nah, ada kejadian harus. Jadi kalau untuk mengobati, kalau sekarang mengobati, kalau dulu mah bukan mendentema, untuk mendentema menjaga penyakit. Katanya kata buku yang udah diterjemahkan. Jadi kalau ada penyakit harus dirawun. Satu, doanya doa Rasul. Saya dilaksanakan udah. Alhamdulillah ya. Itu jadi saya tahu dari dan sama kata-kata nyata ada buku yang peninggalan ya. Tapi Bapak nggak tahu apa artinya, apa guna asal gini, nggak tahu. Tapi dari ajaran Uyet terbuka dan gini maka saya dilaksanakan kemarin virtual kampung. Ada lagi, bah, ini pertanyaannya adalah terkait dengan situs. Apakah Abah paham tentang situs artefak, atau misalkan Abah juga tahu ada situs artefak di mana saja tinggalannya? Situs tentang situs, iya, situs seperti ciri ya, situs itu terkait misalkan seperti, maaf ya, ada lingga atau terkait dengan batu nancep kalau di sini ya istilahnya ya. Batu nancep itu batas membatasi kondang kalau dulu. Batu nancep itu batasi kondang kalau dulu. Ada. Ya. Ada di sini batu nancep. Ada di daerah Kecireo. Di sini juga. Kecireo. Oh. Tapi Bapak belum tahu ya. Belum tahu. Maksud dan tujuannya belum tahu ya, Pak? Iya. Oke. Karena kata-kata orang tua itu batu nancep itu batas. Iya. Oke, Mbah. Biar di ini lagi, ini sekarang tinggalan hutannya berkurang atau tetap, Pak? Masih tetap. Hutan larangannya. Tetap. Luasannya berapa? Semuanya hutan dengan pekarangan rumah dengan soal itu 3 hektar. Kepunyaan adat. Maka kena pajak pemerintah. 1 tahun itu 240.000 rupiah per tahun. Tapi masih terjaga ya, Pak ya? Masih terjaga. Oke. Maka Bapak ada penawaran dari kebudayaan itu harus dibebaskan tentang pajak, maka Bapak nolak. Bagaimana majunya negara kalau
pajak dihentikan. Ya, Itu aja. siap. Terima kasih Abah Anom, Johana, juga Pangarsa Kang Fatah. Semoga ini kita bincang-bincang ini jadi mengaitkan tali silaturahmi, dan kita bisa, rekan-rekan generasi bisa menyerap ilmunya. Luar biasa nih. Mohon Bah, di sini ada pesan dan kesan untuk generasi muda. Bapak ada kesan-kesan. Bapak tahun kemarin mendirikan tentang kegotong royongan di sini. Saya laporan kepada Pak RW, laporan kepada Karang Taruna, saya menjadi bantuin tentang pekerjaan ini satu. Nah, mudah-mudahan itu anak-anak muda itu kesan-kesan, maka tentang adat budaya, seni budaya harus dipertahankan lah. Ya. Untuk masa depan. Nah, itu maka ya. Bapak udah merencanakan punya program dengan seni budaya, akan Bapak udah teman-teman udah mengajar tentang seni beluk, udah Seni beluk ya. jalan. Ya, boleh Bah. Nah, nanti kita akan coba syuting untuk liputan untuk seni beluknya ya Bah ya, ke depan. Sekarang Oh, boleh? boleh, Coba langsung aja ya. tapi Mangga, hanya satu lagu mangga boleh. ya. Tidak terlalu panjang ya durasinya. Asamaran numuknya ali lanong saya kana mana nasa mebok mepende anjeun heulaan micena gawe kasunga kawa nafsu teu kenging diturut rajana saklalamunan sakitu Luar biasa. Nah, kawan pentas, kita dihibur dengan seni beluknya langsung dari pupuh kampung adat Cikondang, yaitu Abah Anom Johana. Hatur nuhun pisan bincang-bincangnya dengan Pangarsa Abah Anom, juga Pangarsa Kang Fatah. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih giat lagi dengan tetap menjaga adat istiadat budaya kita. Nah, kawan pentas, sapa pentas, kita sekian dulu, sekian dulu untuk pertemuan saat ini, dicukupkan ya, karena ini kita masih ada banyak liputan yang lainnya dengan tentang desa Cikondang dan desa Lamajang, kampung adat Cikondang dan desa Lamajang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah.